Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan penyelenggaraan ataupun ibadah haji ya di tahun 2024. Kita masih tersambung bersama dengan Bapak Farid Aljawi, beliau adalah Sekjen DPP Ampuri. Ya, halo, Pak Farid, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas, Ya, terima baik. kasih Mas. Ya, terima kasih juga Pak Farid. Ini langsung kita akan review kembali nih terkait dengan Ya, penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2023 lalu. Seperti apa nih dari kacamata Ampuri? Silakan. jadi review penyelenggaraan ibadah haji Hmm, tahun 2023, kita sama-sama ketahui bahwasannya tahun lalu adalah tahun ya, pertama kali pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan oleh swasta. Ya, oke. jadi pertama kali dilaksanakan oleh swasta di Arab Saudi. Dan juga kemarin adalah pelaksanaan ibadah haji pertama kali dengan jumlah kuota full, ya bahkan berlebih. Hal ini ya berimbas kepada pelayanan jamaah haji, terutama saat pelaksanaan Arafah Mina. Dan yang krusialnya tahun lalu terjadi saat di Musdalifah. Pergerakan dari jamaah dari Arafah ke Musdalifah ya ini berlangsung lancar, namun dari Musdalifah ke Mina tidak berlangsung lancar dan penumpukan terjadi di situ. Yang Hmm, harusnya jamaah haji keluar dari Arafah pada tahun 2023 itu subuh, ini mencapai jam 3 sore, yang mengakibatkan banyak jamaah yang memang tidak terangkut dan tidak ada makanan ya oke. di situ, sehingga banyak permasalahan. Yang kedua adalah penempatan di Mina yang begitu padat. Nah, Mina yang begitu padat ini karena memang kemarin haji pertama kali dan jumlahnya berlebih, ya sehingga kapasitas Mina ini tidak bisa menampung ya jamaah-jamaah. Akhirnya banyak berimbas kepada fasilitas yang akhirnya jadi kurang baik, ya banyak jamaah-jamaah yang tidurnya di luar tenda terutama untuk haji Hmm, khusus. Begitu Mas Pras. baik. Nah, bicara mengenai kondisi yang terjadi di tahun 2023 lalu, pembelajaran apa yang bisa kita harapkan akan semakin baik di tahun 2024? Apakah potensinya tidak akan terjadi lagi? Nah, kemarin pemerintah Indonesia ketika melakukan investigasi, Pak Menteri Agama kemarin juga mereka dan rombongan langsung menegur pihak Syarikat, dan itu langsung direspon oleh Kementerian Haji Arab Saudi ya, Oke. berupa evaluasi ya dan merencanakan pelaksanaan ibadah haji lebih awal. Hal ini dibuktikan penetapan kuota 221.000 untuk jamaah haji Indonesia ditetapkan dalam musim haji yang belum selesai pada tanggal 17 Dzulhijjah pada Hmm, waktu itu. Nah, sehingga kuotanya sudah dapat pemerintah menetapkan ya tahapan-tahapan ya hingga sampai saat ini masih berlangsung. Dan saat ini pemerintah menyelenggarakan ibadah haji segala sesuatunya jauh lebih awal daripada tahun lalu. Baik pengumuman kepada para jamaah, ya, pelaksanaan pelunasan yang berlangsung saat ini mulai tanggal 9 kemarin hingga 22 hari ke depan, dan juga haji khusus sudah ditetapkan tanggal 1 Desember ya hingga saat ini, yang biasanya itu ditetapkan setelah Ramadan atau menjelang bulan Ramadan. oke. Maka ya ini adalah pelajaran yang bisa diambil oleh pemerintah, semuanya dievaluasi, semuanya dilakukan lebih awal agar pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2024 berjalan dengan baik dan lancar dan minim dengan masalah gitu. Oke, dan terbaru nih, pemerintah telah menetapkan aturan biaya haji tahun 2024 yang tertuang dalam Kepres nomor 6 tahun 2024 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat. Ini bagaimana Anda melihat dengan potensi yang Ya, di tahun 2024 ini? ya sekali lagi Mas Pras, Ya, ini sangat responsif ya pemerintah karena penetapan biaya haji lebih awal, dan ini dari nilai manfaat yang kemarin diajukan oleh Kementerian Agama senilai 105 juta ya direview oleh DPR dan beberapa stakeholder sehingga turun menjadi 93 juta. Tentu ini adalah hal yang baik ya yang memang bisa diserap oleh masyarakat, dan pemerintah sekarang ya menerapkan ketentuan agar ibadah haji pelaksanaan ibadah haji ini benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik. Seperti bab
istitoah atau kemampuan secara kesehatan. Karena banyak orang yang melaksanakan ibadah haji karena mereka menunggunya sudah lama, saat mendaftar dia sehat. Ya, tapi ketika pelaksanaannya ternyata memang kesehatannya tidak memungkinkan. Yang pada akhirnya begitu berangkat ke Arab Saudi, ya lolos sampai sana tidak bisa melakukan apa-apa. Yang mereka hanya duduk saja di kursi roda atau istirahat sambil Oke. menunggu pelaksanaan ibadah haji selesai. Baik, nah Gitu. kita tahu biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH di tahun ini kan bersumber dari biaya perjalanan haji, BP, dan juga nilai manfaat. Nah ini mungkin bisa Anda jelaskan juga nih kepada pemirsa maksudnya seperti apa begitu? Ya halo? Manfaat ambil Ya, dari nilai manfaat ini nilai yang diambil dari pengelolaan pelaksanaan biaya haji yang disetorkan hmm, oleh jamaah. Jadi ada biaya yang memang disetorkan oleh jamaah, ya sisanya disubsidi oleh pemerintah sekitar 35 juta, berapa itu disubsidi oleh pemerintah. Tapi itu berlaku untuk haji reguler. Haji oke. khusus tidak, karena haji khusus ya setorannya dalam bentuk US dollar. Nah, tentu nilai manfaat ini ya dimanfaatkan oleh jamaah ya sebaik-baiknya, dan pemerintah bukan hanya memberikan manfaat dari nilai uang yang disetorkan lebih awal, tapi Hmm, juga nilai manfaat itu diberikan untuk layanan tambahan kepada masyarakat saat pelaksanaan ibadah haji nantinya. oke. Terutama ya pemerintah menetapkan ramah lansia, ya Hmm. sehingga kita menilai bahwasannya ya 65% jamaah haji Indonesia itu lansia. Baik, itu dia terkait dengan nilai manfaat dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2024. Pak Farid, saya ingin sampaikan sejumlah data dulu begitu ya untuk kepada pemirsa terkait dengan besaran biaya perjalanan ibadah haji nih di tahun 2024 untuk haji reguler itu berapa besarannya. Dan data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa. Kita lihat ini di beberapa embarkasi ataupun keberangkatan untuk ibadah haji tahun ini. Untuk Aceh sekitar 49 jutaan, kemudian untuk embarkasi Medan 51 jutaan, Batam 53 jutaan, kemudian Padang 51 jutaan, Palembang 53 jutaan, kemudian embarkasi Jakarta yang meliputi Pondok Gede dan Bekasi 58 jutaan. Dan berikutnya ada embarkasi Solo, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Lombok, dan juga Kertajati. Jadi beberapa embarkasi ini memiliki besaran biaya BP yang berbeda ya. Dan selanjutnya Ya, kita lihat betul. untuk besaran biaya perjalanan haji bagi PHD dan juga pembimbing KB IHUB tahun 2024. Ini juga masing-masing embarkasi memiliki angka yang berbeda. Aceh 87 jutaan, kemudian Medan 88 jutaan, Batam 91 jutaan, kemudian Padang 89 jutaan, Palembang 91 jutaan, kemudian embarkasi Jakarta 95 jutaan, dan selanjutnya ada embarkasi Solo, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Lombok, dan juga Kertajati. Baik, selanjutnya kita akan cermati dari sisi besaran biaya perjalanan ibadah haji yang bersumber dari nilai manfaat. Di tahun 2024 ini, pembayaran selisih BPIH dengan besaran BP itu sekitar 8,2 triliun rupiah. Kemudian nilai manfaat untuk jemaah haji khusus 14,5 miliar rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Farid Al-Jawi, Sekjen DPP Ampuri. Ya Pak Farid, kalau kita lihat dengan beberapa data yang sudah disampaikan, nah ini ada perbedaan tidak sih tahun 2024 dibandingkan dengan tahun lalu? Ya halo, Pak Farid? Ya, pemirsa nampaknya kami masih ada sedikit kendala begitu ya terkait dengan jalur komunikasi kami. Baik, nampaknya kami terputus begitu perbincangan kami melalui Zoom. Tadi sudah disampaikan beberapa data terkait dengan besaran-besaran biaya perjalanan haji di masing-masing embarkasi atau keberangkatan ibadah haji di tanah air ya di tahun 2024 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui keputusan Presiden. Dan datanya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Yaitu dia ada embarkasi Aceh, Medan, Batam, Padang, Palembang, Jakarta, kemudian Solo,
Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Lombok, dan Kertajati. Ya, kami masih mencoba untuk menghubungi Bapak Farid Aljawi, Sekjen DPP Ampuri, untuk berbincang terkait dengan penetapan biaya haji 2024 yang tadi sudah disambut positif oleh pelaku perjalanan ibadah haji khususnya dari Ampuri ya. Halo, kita coba sapa kembali Pak Farid. Ya. Yes, bisa mendengar suara saya dengan clear Pak? Ya, Mas Pras. Oke. Ya, Suara saya jelas ya? Sudah cukup jelas. Tadi tertunda kalau kita sudah sampaikan terkait dengan perbedaan biaya ya dari masing-masing embarkasi begitu Jelas, di tanah jelas. air. Nah, Jelas, sebenarnya jelas. halo? Ya, mungkin Anda melihat sejauh mana perbedaan antara aturan biaya haji di tahun 2024 ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pak Farid? Ya, halo Pak Farid? Ya, perbedaan banyak ya, selisihnya sekitar Ya, Halo? Ya, Pak Farid silakan dilanjutkan. Iya, jadi selisihnya tidak banyak, Pak. Selisihnya 1 jutaan. Kita lihat misalnya embarkasi Solo ya. Solo itu kan sekitar 58 juta. Oke. Ya. 50 ini untuk yang reguler itu setoran awalnya itu kan 25 juta. Ya berarti pelunasannya 31 juta, sisanya subsidi. Dan nilai itu sekitar 1,6 juta, ya 237.000. Nah ini yang nilai manfaat ini yang memang sudah dimasukkan ya dengan totali biaya yang memang menjadi 93 juta. Dan itu kategorinya ada di informasi pelunasan ya, setiap jamaah tentu mendapatkan itu. Gitu. Nah mengenai tadi TPHD ya, biaya untuk petugas daerah, nah itu memang biaya yang real yang dikeluarkan sehingga mereka tidak disubsidi oleh pemerintah. Kalau untuk khusus ya memang petugas juga kita anggarkan dari total biaya yang memang dikeluarkan dalam operasional pelaksanaan ibadah haji khusus. Sesuai dengan pemerintah, yaitu setiap 46 jamaah mendapatkan 3 porsi petugas. Ya, 1 dokter, ya 1 adalah dari pembimbing ibadah, 1 lagi adalah pembimbing teknis yang bisa berangkat berbarengan. Tentunya biayanya itu tidak disubsidi. Begitu Mas Pras. Oke, untuk yang PHD dan pembimbing KBI IHU ya di tahun 2024 ini. Nah, bicara mengenai setoran ibadah hajinya sendiri untuk biaya haji tahun ini, apakah masih bisa di kisaran 25 jutaan begitu atau dengan adanya perubahan ini naik lagi nih, Pak Farid? Berapa? Jadi terkait dengan setoran biaya ibadah haji, ya menurut kami ya tahun depan tidak bisa segini lagi, kemungkinan juga akan naik ya karena memang ada ya, dan biaya-biaya yang ditetapkan bukan dalam rupiah ya, tetapi dalam US dollar, terutama adalah biaya-biaya luar negeri. Nah, biaya luar negeri itu yang menetapkan bukan kita, pemerintah Arab Saudi. Sampai saat ini, ini mungkin juga menjadi evaluasi atau menjadi bahan usulan kepada pemerintah Indonesia untuk kita bersikap ya lebih tegas ya kepada mungkin pemerintah Arab Saudi mengenai timeline dan harga. Ya. Oke. Nah, kalau besarannya sendiri berapa Pak untuk yang tahun 2024 ini? Untuk besaran apa di 2024? Yang setoran awal tadi untuk ibadah haji. Masih Pak, masih tetap 25 juta. Masih tetap 25 juta ya, oke. Kalau tahun depan tadi sudah Anda katakan ada potensi naik berarti ya? Ada potensi naik, cuman besarannya kita belum bisa tentukan. Tadi saya katakan naik kenapa? Karena ya ini banyak biaya luar negeri ya, yang memang mengatur itu adalah bukan kita, termasuk aftur, termasuk pengelolaan, termasuk sewa hotel. Nah, sewa hotel juga di Arab Saudi ya, itu kan yang menentukan juga mereka, sehingga setiap tahun komponen ini dimasukkan ke dalam komponen pelunasan dalam negeri begitu. Baik, dan kita tahu juga kan di sisi lain
Pemerintah mengatur besaran BPIH 2024 dari nilai manfaat yang digunakan begitu ya untuk membayar selisih BPIH biaya penyelenggaraan atau perjalanan ibadah haji begitu dengan besaran BP sebesar 8,2 triliun rupiah. Ini bagaimana nih tanggapan Anda? Jadi mengenai apa namanya besaran sekitar 8,2 triliun ini Ya. kan memang bukan ke dalam apa namanya setoran jamaah haji. Ya. Saya berharap kita melihat dari sisi yang lain. Oke. Jadi haji ini kan sekarang dikelola oleh BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji yang dibentuk kurang lebih tahun sekitar 2016-2017 ya. Nah, pengelolaan biaya haji ini harus bisa maksimal dan dimanfaatkan di luar termasuk ekosistem haji umroh. Ya. Contoh misalnya ya kan memang setiap orang butuh pesawat. Gimana pesawat ini dipakai ya untuk pelaksanaan ibadah haji juga bisa dipakai dengan pelaksanaan ibadah umroh sehingga nanti bisa mensubsidi. Ya. Karena pesawatnya ya itu saja. Jangan haji pesawatnya sendiri, umroh juga pakai pesawat reguler. Tentunya mengenai jumlah kita bisa hitung bersama. Sehingga nilai manfaatnya itu juga bisa lebih maksimal, bahkan bisa lebih dari 8,2 triliun begitu. Nah, apa yang setorkan ya ini memang kalau bisa jamaah setor sekarang di berapa tahun kemudian 10 tahun kemudian ya jamaah tidak usah menambah untuk apa namanya pelunasannya. Harapannya seperti itu. Namun ini kajiannya semuanya ada di pemerintah. Oke, nah bagaimana dengan nilai manfaat untuk jemaah haji khusus yang ditetapkan tadi 14,5 miliar rupiah? Oke, untuk jamaah haji khusus karena setorannya dolar, kami melihat dari setoran pengembalian kepada jamaah haji khusus itu ada nilai manfaat yang ditetapkan oleh pemerintah dari total pelunasan 8.000 sekitar 347 US dollar atau mungkin sekitar 5 juta begitu. Nah, itu setiap jamaah hajinya mendapatkan. Namun memang ini juga masih belum rata karena kita ada yang setorannya 2 tahun sebelum 6 tahun sebelumnya, ada yang 5 tahun sebelumnya, namun pengembaliannya lebihannya sama begitu. Oke, lantas kesiapan apa yang sudah dilakukan oleh para penyelenggara ibadah haji begitu di tahun 2024 dengan ditetapkannya biaya haji di awal tahun 2024 sudah ada ini? Ya, kami baru saja kembali dari Saudi ya mengikuti pameran event haji internasional di Arab Saudi ya bersama semua menteri-menteri haji di seluruh dunia di negara-negara Islam. Ya, di situ pemerintah Arab Saudi memaparkan tentang program dan pelayanan dia dalam pelaksanaan Arafah Mina. Ya, tentu tahun ini pemerintah menetapkan bahwasannya secara teknis pengelolaan jamaah dibagi dalam kelompok-kelompok besar, ya, yaitu kurang lebih satu jamaah ya kurang lebih 1.500 atau menggunakan juga 1.500 orang. Sehingga pengelolaan keuangan, pengelolaan untuk pengambilan tempat itu harus minimal 1.500. Ya. Tapi kalau pemerintah, karena pemerintah jumlahnya banyak secara global, ya mungkin dibagi juga sekitar 10 user. Sehingga ini juga bisa memudahkan untuk fungsi kontrol pemerintah Saudi terhadap ya semua jamaah di berbagai negara di dunia. Kalau tahun lalu, yaitu hanya per kelompok-kelompok kecil, tadi saya sebutkan ya 45 ya bisa mereka menjalankan sistem sendiri ya atau apa namanya per kloter, tapi pemerintah Saudi tahun ini tidak, minimal 1.500 kelompok jamaah masuk ke dalam sistem. Ini hanya tidak berpengaruh kepada jamaah, hanya sistem pengelolaannya yang agak complicated ya, yang agak complicated karena semua sudah berbasis digital dan paymentnya juga berbasis digital, semuanya dimasukkan ke dalam apa namanya IBAN atau user yang masing-masing yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi begitu. Oke, dari sisi Ampuri sendiri bagaimana dengan sosialisasi dengan adanya biaya haji yang sudah ditetapkan di tahun 2024 dengan aturan-aturan baru juga yang sudah diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi kepada calon jemaah? Aturan-aturan baru kita sebagai penyelenggara tentu harus legowo dan mengikuti ketentuan pemerintah Arab Saudi yang diberikan kepada pemerintah Indonesia dan kita sampaikan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Saat ini penyelenggara ibadah haji khusus berjumlah sekitar 526 PIHK dan sekitar 300 ya atau 250 sampai 300 yang bisa menyelenggarakan tahun ini. Itu pun kita menyelenggarakan secara pribadi. Perlu diketahui tahun ini ya adalah tahun kita mendapatkan kuota tambahan terbanyak dari 221.000 ya haji khusus 8% di 17.860
menjadi 241.000. Artinya ada Oke. tambahan kuota 10.000. Yang 10.000 untuk haji khusus, yang 10.000 untuk haji reguler. Nah, tapi ya sampai saat ini masih proses untuk membuat KMA terbaru yang Oke. akan kepada masyarakat begitu. Total yang diberikan untuk jemaah haji Indonesia di tahun 2024 berapa sih Pak? Tahun 2024 241.000 jamaah haji. Oke, 241.000 jemaah haji begitu ya untuk kuota di tahun 2024 ini ya. Reguler dan haji khusus. Baik, itu juga untuk menjamin reguler, kemudian juga untuk jemaah haji khusus. Baik, berarti optimisme akan tetap cukup baik begitu di tahun 2024 untuk penyelenggaraan ibadah haji. Sekarang Farid? persiapan jauh lebih awal dan pemerintah akan kemarin saya dapat laporan terkini bahwasannya di 120 hari ke depan visa harus selesai. Berarti Oke. estimasi Ramadan sudah selesai semua untuk dokumen dalam negeri dan tinggal persiapan keberangkatan. Baik, itu dia. Semakin cepat, semakin baik begitu ya persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga para penyelenggara ibadah haji di tanah air. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan, Pak Farid. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.